Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Fauzia Afna Solihah dengan NIM belakang 82, kemudian Dewi Safitri saya sendiri dengan NIM belakang 85, dan Adi Bukhairul Rafiq dengan NIM belakang 96. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang sistem sirkulasi hewan atau manusia ditinjau dari ilmu histologi. Sebelumnya, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah histologi yang diampu oleh Ibu Isna. Langsung saja ke skema sistem sirkulasi hewan atau manusia. Pada sistem sirkulasi ini terdapat dua sistem. Yang pertama ada sistem kardiovaskuler, kemudian ada sistem limfatik. Nah, yang pertama, sistem kardiovaskuler ini merupakan subsistem dari sistem sirkulasi. Nah, fungsi dari sistem kardiovaskuler ini adalah untuk menyebarkan oksigen, bahan nutrisi, antibodi, dan hormon ke seluruh jaringan tubuh, serta mengumpulkan karbon dioksida dan produk limbah metabolik lain untuk dikeluarkan melalui organ ekskretoris. Nah, histogenesis dari sistem kardiovaskuler ini berasal dari mesoderm. Kemudian ada yang kedua, yaitu sistem limfatik. Sistem limfatik ini merupakan suatu sistem sirkulasi sekunder yang berfungsi untuk mengalirkan limfa atau cairan getah bening. Limfa ini berasal dari plasma darah yang keluar dari sistem kardiovaskuler ke dalam jaringan di sekitarnya. Kemudian sistem sirkulasi. Nah, pusat dari sistem sirkulasi pada hewan atau manusia itu adalah jantung. Nah, apa aja sih yang merupakan sistem kardiovaskuler, terus sistem dari sistem limfatik? Nah, yang pertama, sistem kardiovaskuler ini meliputi jantung dan pembuluh darah. Kemudian ada sistem limfatik yang meliputi nodus limfatikus, kemudian ada pembuluh limfa. Organ yang pertama dari sistem kardiovaskuler adalah jantung. Nah, jantung ini memiliki peran sebagai pompa dalam sistem sirkulasi untuk mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, jantung ini memiliki 4 ruangan, yaitu 2 atrium yang menerima darah vena, kemudian ada 2 ventrikel yang mendorong dari jantung. Sirkulasi pada jantung dibagi menjadi 2 sirkuit. Yang pertama ada sistem peredaran darah kecil atau pulmonary circuit, kemudian ada sistem peredaran darah besar, yaitu sirkuit sistemik. Kelengkapan jantung yang perlu diperhatikan, yang pertama adalah dinding jantung atau tunica cordis. Nah, tunica cordis ini tersusun oleh 3 lapisan dari dalam keluar. Dijumpai yang pertama ada endokardium. Endokardium ini berupa lapisan yang paling tipis, mengkilat, kemudian melapisi semua dataran dalam jantung. Pada atrium, membrana lebih tebal dibandingkan dengan yang melapisi ventriculus. Nah, endokardium dari dalam keluar tersusun oleh 3 lapisan. Yang pertama ada endotelium, tersusun oleh 1 lapis sel yang menempel pada lamina basalis tipis. Kemudian yang kedua ada stratum subendotelialis. Ini tersusun oleh jaringan ikat longgar dengan fibroblast dan serabut kolagen, elastik, dan beberapa sel otot polos. Kemudian yang ketiga ada stratum subendocardialis, merupakan jaringan ikat yang longgar terletak di antara endokardium dan miokardium. Nah, ini berisi pembuluh darah, syaraf, dan cabang-cabang sistem penghantar impuls jantung atau sel Purkinje. Kemudian lapisan tengah ada miokardium. Nah, miokardium ini merupakan lapisan dinding paling tebal tersusun oleh sel-sel otot jantung
dengan jaringan ikat kolagen padat. Nah, pada atrium, lapisan otot ini beranyaman transversal dan miring di bagian luar, kemudian tegak lurus di bagian dalam. Nah, di bagian terdalam, otot menyusun diri sebagai penonjolan-penonjolan memanjang. Kemudian antara otot ada bekas elastik dan retikuler. Nah, pada ventriculus, otot ini tersusun menjadi dua lapis. Yang pertama adalah lapisan dalam dan lapisan luar. Lapisan dalam ini berupa berkas melingkar, ada yang melintasi septum interventricularis menuju ke ventriculus di sebelah. Kemudian ada lapisan luar, tersusun rapi spiral, kemudian mulai pada basis ventriculus sampai milimeter papilares. Ketiga ada berkas serabut elastik. Nah, di sini lebih tipis daripada di atrium. Kemudian lapisan yang terakhir ada lapisan epikardium. Lapisan epikardium ini merupakan lamina visceralis perikardium yang terdiri atas mesotelium dengan sel-sel pipis menempel pada lamina basalis. Kemudian ada lapisan subepikardialis berupa jaringan ikat longgar tipis mengandung serabut saraf. Kemudian ada cabang pembuluh darah, vena, dan limfa. Kemudian ada jaringan lemak yang biasanya tertimbun pada lapisan ini. Kemudian poin kedua dari jantung ada skeleton cordis atau kerangka jantung. Nah, kerangka jantung ini tersusun oleh dengan ikat fibrus padat yang terdiri atas septum membranaceum. Ini merupakan bagian septum interventricularis dengan serabut kolagen padat, elastik, dan sel lemak. Kemudian ada trigonum fibrosum dextrum et sinistrum yang terdiri atas sel-sel bulat, substantia intercelularis dengan serabut kolagen. Kemudian pada usia lanjut ini sering mengapur. Yang selanjutnya ada annulus fibrosus. Nah, ini merupakan jaringan ikat kolagen padat sebagai cincin mengitari dan memperkuat valve pada ostium atriventricularis dan mengelilingi lubang pangkal arteria pulmonalis dan aorta. Poin ketiga dari jantung ada katup jantung atau valvula cordis. Ini merupakan jaringan ikat padat yang dilapisi oleh endotelium pada kedua sisinya. Nah, katup jantung ini ada dua jenis. Yang pertama, valvula atrioventricularis, ada dua macam. Ada valvula tricuspidalis antara atrium dextrum dan ventriculus dextrum. Kemudian ada valvula bicuspidalis atau literalis, yaitu antara atrium sinistrum dan ventriculus sinistrum. Kemudian jenis yang kedua ada valvula seminularis. Ini juga ada dua macam. Yang pertama ada valvula seminularis pulmonaris, yang ini terletak di antara ventriculus dextrum dan pulmonaris. Kemudian ada valvula seminularis aorta. Ini terletak di antara ventriculus sinistrum dan aorta. Nah, selanjutnya ada struktur dari valvula. Lanjut ke slide struktur valvula. Yang pertama, struktur valvula atrioventricularis. Ini tersusun oleh endokardium. Di bagian atrium lebih tebal dibandingkan dengan yang ada di bagian ventriculus. Kemudian jaringan chondroid ini sebagai jaringan penyokong. Nah, jaringan ini berpangkal pada annulus fibrosus, kemudian mempunyai sel-sel bulat dengan substantia intercularis. Nah, yang kedua ada struktur dari valvula seminularis. Nah, ini lebih tipis dibandingkan dengan valvula yang atrioventricularis. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pembuluh darah. Nah, sistem pembuluh darah di situ sudah digambarkan. Bagian yang pertama yaitu arteri, yang kedua vena, yang ketiga yaitu penghubung arteri dan vena, yang keempat pembuluh darah bentuk khusus. Nah, yang pertama yaitu arteri.
makin menjauhi jantung, diameter makin mengecil. Vena makin mendekati jantung, diameter makin memperbesar, dilengkapi valvula. Nah, di sini valvula adalah katup sebagai lipatan dinding lapis terdalam pada jantung dan vena. Untuk yang selanjutnya yaitu klasifikasi pembuluh darah. Yang pertama yaitu arteri. Nah, arteri ini ada 3. Yang pertama yaitu arteri besar, arteri tipe elastika atau penyalur, arteri sedang atau arteri tipe muskuler atau distribusi. Yang ketiga yaitu arteri kecil. Yang kedua vena. Nah, vena ini juga ada 3. Yang pertama vena kecil, vena sedang, dan vena besar. Nah, yang ketiga yaitu menghubung arteri dan vena. Ini ada yang pertama metarteriola, yang kedua yaitu kapiler. Nah, kapiler ini juga dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu kapiler bervenestra, yang kedua yaitu kapiler tidak bervenestra, yang ketiga yaitu kapiler glomerulus. Masih di bagian penghubung arteri dan vena, yang ketiga yaitu anastomosis arteri venosa. Yang keempat yaitu pembuluh darah bentuk khusus, yaitu sinus venosus. Nah, struktur umum pembuluh. A. Secara mikroskopis, tebal dinding arteria berbeda dengan vena, tergantung pada diameter pembuluh darah. Yang B. Dinding pembuluh darah terdiri dari 3 lapis, kecuali kapiler. Yang pertama yaitu tunisa intima, lapisan dalam yang ditutupi oleh sel endotel. Yang kedua yaitu tunica media, yaitu lapisan tengah. Yang ketiga tunica adventitia, yaitu lapisan paling luar. Arteri. Nah, arteri besar mikroskopis dinding, tunica intima, endotel, lapisan subendotelial. Yang pertama yaitu jaringan pengikat longgar, kadang-kadang sel otot polos, sedikit serabut kolagen, elastis, dan fibroblast. Yang B. Tunica media, tebal 500. Yang pertama yaitu membran elastika interna 40-70 lembar, lamina elastika berjarak 5-15. Celah-celah diisi sel otot polos, fibroblast, serat kolagen. Yang selanjutnya itu membran elastika eksterna yang berbentuk tipis. Yang C. Tunica adventitia atau tipis, jaringan pengikat, serabut kolagen memanjang, dan vasa vasorum. Contoh: aorta, A subclavia, A anomia, A carotis, A communis, A subclavia. Arteri sedang mikroskopis. Yang pertama yaitu tunica intima, endotel, lapisan subendotel, jaringan pengikat dengan kadang-kadang sedikit sel-sel otot polos, membran elastika interna, mencolok bergelombang. Yang kedua yaitu tunica media, lapisan jaringan otot polos dapat mencapai 40 lap. Yang selanjutnya di antara lapisan otot polos terdapat lapisan elastis bercampur serat retikuler. Otot polos tersusun melingkar, membrana elastika eksterna. Yang ketiga yaitu tunica adventitia, mungkin lebih tebal daripada tunica media, serat-serat elastis, kolagen memanjang, fibroblast, vasa vasorum. Nah, di sini sudah terdapat gambar tunica elastika pada arteri sedang. Nah, di situ arteri sedang, silakan diperhatikan dan dicermati gambarnya supaya mudah memahami dalam pembelajaran. Nah, di sini gambaran mikroskopis arteri sedang itu sudah tampak gambarnya, mungkin bisa dipahami dari gambar tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu arteriol mikroskopis, tunica intima, endotel, lamina,
basalis tipis. Lapisan subendotelial tipis dengan sel elastis dan retikuler. Membrana elastika interna tipis. Tunika media. Paling banyak 2 lapis otot polos melingkar. Yang ketiga, tunica adventitia, jaringan pengikat. Di situ sudah ada gambarnya. Yang kedua yaitu vena. Vena, ciri yang pertama yaitu mengangkut darah ke jantung. Jumlah lebih besar daripada arteria, mendekati jantung, diameter makin besar. Biasanya berada di dekat arterinya. Ketebalan dinding lebih tipis dari valvula. Biasanya pada sediaan dalam kondisi kolaps. Klasifikasi: vena besar, vena sedang, vena kecil dan vena kecil ataupun venula. Yang ketiga yaitu dinding. Tunica intima, tunica media, tunica adventitia. Nah, vena besar menurut mikroskopis yaitu tunica intima 45 sampai 68. Endotel, jaringan pengikat sangat tipis. Yang kedua yaitu tunica media, tidak berkembang dengan baik, seringkali tidak ada. Yang ketiga yaitu tunica adventitia, merupakan bagian utama dari dinding, jaringan pengikat, serabut elastis dan serabut kolagen yang memanjang, terutama mengandung serabut otot polos memanjang. Contoh, vena cava, vena portae, vena lianalis. Nah, di situ juga sudah ada gambarnya. Vena sedang 2 sampai 9 mm. Menurut mikroskopisnya, yang pertama itu tunica intima tipis, sel endotel, jaringan pengikat tipis, sedikit serabut elastis. Yang kedua yaitu tunica media, lebih tipis daripada arteri sedang, terutama sel otot polos sirkuler. Otot polos dipisahkan sirkuler, kolagen memanjang, sedikit fibroblast. Tunica adventitia lebih tebal daripada tunica media. Nah, jaringan pengikat longgar dengan berkas tebal, serabut kolagen memanjang dan anyaman serabut elastis. Bagian dalam sering ada berkas sel-sel otot polos memanjang. Nah, di situ juga ada gambarnya intima media, medium size vein. Nah, itu yang gambarnya yang sedang. Yang selanjutnya itu venula, mikroskopis, menerima darah dari kapiler. Yang kedua yaitu dinding. Dinding ini juga ada 3. Yang pertama tunica intima. Endotel, jaringan pengikat beberapa sel otot polos, makin besar diameter sel-sel semakin rapat. Yang B, tunica media, 1 atau berapa lapis sel-sel otot polos. Yang C, tunica adventitia, fibroblast dan serabut tipis elastis dan kolagen memanjang. Sifatnya yaitu permeabilitas cukup tinggi. Nah, di situ gambarnya sudah tampak terlihat jelas. Yang selanjutnya itu penghubung arteri vena. Penghubung arteri vena ini gambarnya ada 3. Yang pertama metarteriola, yang kedua kapiler, yang ketiga anastomosis arteria venosa. Metarteriol. Nah, yang pertama itu sebagai cabang arteriol. Yang kedua bercabang menjadi kapiler. Yang ketiga dinding, seperti dinding arteriol. Tunica intima tersusun oleh endotel. Tunica media otot polos membentuk cincin pengatur aliran darah dalam kapiler, sphincter. Tunica adventitia. Yang keempat, fungsi dari metarteriol ini sendiri yaitu mengatur pengaliran darah dalam anyaman kapiler. Kapiler panjang 0,25 mm sampai 1 mm kecuali 50 mm. Panjang total yaitu 96.000 km. Yang kedua yaitu struktur bervariasi. Lapisan sel endotel dengan membran basalis.
Pada beberapa tempat di luar endotel ada perisit. Tipe. Nah, tipe dari kapiler ini yang pertama kapiler kontinu, somatik, kapiler bervenestra, berdiafragma atau visceral, kapiler bervenestra tanpa diafragma. Yang selanjutnya itu kapiler sinusoid. Nah, yang tiga fungsi tergantung struktur, mengatur permeabilitas, metabolik, antitrombogenik. Kapiler. Nah, kapiler ini juga ada tiga, yaitu kapiler kontinu, kapiler bervenestra, kapiler sinusoid. Anastomis arteriovenosus. Hubungan arteri dan vena tanpa kapiler. Dinding tebal dan muskuler. Fungsi dari anastomosis arteriovenosus yaitu mengatur aliran darah, jalan pintas antara arteri dan vena, kontraksi otot akan mengecilkan lumen. Jikalaupun mengecil, darah akan mengalir melalui anyaman kapiler di dekatnya. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Yang selanjutnya masuk ke sistem limfatik. Dalam histologi sistem limfatik itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada limfatik kapilaris. Yang pertama, nah limfatik kapilaris ini merupakan pembuluh limfe terkecil. Lokasinya dekat kapiler darah. Pertama kali menerima limfatik kapilaris ada di hampir seluruh tubuh kecuali sistem saraf pusat. Yang kedua itu jaringan-jaringan tanpa pembuluh kecuali kartilage. Selanjutnya di epidermis dan kornea. Untuk gambarnya bisa kita lihat di bagian slide kanan slide itu. Yang kedua ada lymphatic collecting vessels. Di sini terdiri atas 3 tunika yang sama seperti pembuluh darah, yaitu ada inner layer lymphatic, yang kedua ada middle layer, yang ketiga outer layer. Yang pertama inner layer lymphatic vessel terdiri atas endotel yang dikelilingi oleh membran elastis. Yang kedua middle layer terdiri atas otot polos dan serat elastis. Yang ketiga itu ada outer layer, merupakan lapisan tebal jaringan ikat fibrosa. Selanjutnya pada lymphatic collecting vessels itu memiliki lebih banyak katup. Yang ketiga ada spleen atau limpa. Nah, itu merupakan organ limfoid terbesar di tubuh. Banyak terdapat sel fagositik dan dapat menjadi pertahanan penting terhadap mikroorganisme yang berhasil memasuki peredaran darah serta sebagai tempat penghancuran eritrosit tua. Pada manusia, jaringan ikat simpai dan trabekula mengandung sedikit sekali sel otot polos. Pada spleen atau limpa ini memiliki simpai jaringan ikat yang menunjukkan trabekula yang membagi parenim atau pulpa limpa menjadi kompartemen tidak utuh. Terdiri atas anyaman jaringan retikuler yang mengandung limfosit, makrofag, dan APC. Nah, pada spleen atau limfa ini terdapat struktur khas. Apa? Yaitu terdapat pulpa. Di sini ada pulpa merah dan pulpa putih. Pada pulpa putih terdiri atas jaringan limfoid yang menyelubungi arteri sentralis dan nodul limfoid yang menempel pada selubung. Sedangkan pada pulpa merah mengandung korda limpa atau sinusoid. Korda limpa terdiri atas anyaman longgar sel-sel retikular yang ditunjang sel-serat retikulin. Yang selanjutnya yang keempat ada
lymph trunks. Ya, apa itu? Yaitu merupakan tempat berkumpulnya lymphatic collecting vessels yang tadi dijelaskan di slide sebelumnya. Yang kedua, di lymph trunk ini ada 5 bagian utamanya. Yang pertama lumbar trunk, yang kedua ada intentional trunk, yang ketiga ada Burns comediastinal trunks, yang keempat ada subclavian trunk, yang kelima ada jugular trunk. Dari kelima itu sudah dijelaskan pada slide. Kalau yang lumbar trunk itu menerima limfa dari lower limb, pelvis, dan dinding abdominal, pelvic organs, dan selanjutnya itu. Terus untuk intestinal trunk itu menerima chill dari organ-organ diges. Bisa dilihat pada slide. Yang kelima ada pada sistem limfatik itu ada duct lymph. Untuk letaknya, external chili itu terletak di persatuan antara lumbar dan intentional trunk. Berjalan naik sepanjang vertebra, terus mengalir limfa ke dalam sirkulasi vena. Yang selanjutnya pertemuan dari kiri dalam jugular dan kiri subclavian veins. Yang selanjutnya itu ada thymus. Thymus merupakan organ limfoepitelial yang terletak di mediastinum. Nah, organ ini mencapai perkembangan puncaknya semasa usia muda. Thymus itu limfositnya berasal dari sel-sel mesenkim yang memasuki primordium epitel yang telah berkembang dari lapisan endoderm kantong perineal ketiga dan keempat. Yaitu thymus juga memiliki simpai jaringan ikat. Terdapat korteks dan bagian pudar terang yang disebut medula. Yang pada sistem limfatik selanjutnya yaitu ada yang selanjutnya yaitu lymph nodus atau nodus limfa. Nah, pada struktur nodus limfa itu terdapat ada kapsul, ruang-ruang yang mengandungi limfa tisu, ada kapilari darah, ada salur eferen limfatik, dan salur eferen limfatik. Nah, selanjutnya pada nodus limfatik ini berbentuk lonjong seperti kacang, diameternya 1-25 mm. Pembuluh limfa aferen masuk melalui permukaan korteks dan pembuluh aferen meninggalkan nodus hanya pada hilus. Memiliki sisi konveks dan lekukan konkav yakni hilus. Pada nodus limfa ini terdapat simpai jaringan ikat yang mengelilingi juga. Kelenjar limfa diliputi oleh simpai jaringan ikat yang berhubungan dengan trabekula. Pada nodus limfa juga terdapat korteks luar, korteks dalam, medula. Yang selanjutnya pada sistem limfatik itu ada tonsil. Tonsil merupakan organ yang terdiri atas agregat jaringan limfoid berumpai tak utuh yang terdapat di bawah dan berkontak dengan epitel bagian awal saluran cerna. Jadi ini terdapat di saluran pencernaan. Macam-macam tonsil sendiri itu ada 5. Yang pertama ada tonsil palatina, yang kedua ada tonsil pharyngia, yang ketiga tonsila lingualis, yang keempat ada tonsila tuba, yang terakhir ada tonsila tuba yang dilapisi epitel silinder berambut ketar. Nah, pada tonsila palatina sendiri letaknya itu
di dinding lateral faring. Setiap tonsil memiliki 10-20 inwaginasi epitel yang masuk jauh dalam parenkim. Untuk penjelasan selanjutnya bisa dilihat pada slide-nya.